merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Daulah Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Daulah Umayyah berlangsung sejak tahun 661 hingga 750 Masehi. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad SAW dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan provokasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan, hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam yang berlangsung 656 hingga 661 Masehi. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Pandangan dari sebagian sejarawan akan citra negatif sangat melekat pada Daulah Umayyah. Ini karena adanya sengketa politik akan legalitas kekuasaan yang tidak dilakukan secara demokratis, sebagaimana kekhalifahan sebelumnya, namun berubah menjadi sistem monarki. Hal ini dapat dilihat ketika ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Akan tetapi, persepsi negatif ini bukan berarti menghilangkan apa yang dihasilkan oleh Muawiyah. Pada era ini, wilayah kekhalifahan tumbuh pesat dan kekhalifahan Islam menjadi salah satu negara kesatuan terbesar dalam sejarah yang memerintah langsung atas 3 benua: Afrika, Eropa, dan Asia. Meskipun tidak memerintah semua kawasan Sahara, namun suku-suku Berber nomaden tetap memberi penghormatan kepada khalifah. Wilayah yang luas ini mengakui supremasi atau tingkat tertinggi khalifah secara nyata, bahwa kekuasaan berada di tangan sultan dan pemimpin lokal. Daulah Umayyah menjadi suatu kekuatan besar dalam perkembangan dakwah yang menyebar ke seluruh dunia, serta sebagai salah satu pusat kajian politik, budaya, dan ilmiah pertama di dunia sejak abad pertengahan. Pada puncak kebesarannya, yaitu keberhasilannya dalam melakukan peluasan kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan dalam penyebaran syariat Islam, baik di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Daulah Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Kebangkitan kekhalifahan Umayyah di Al-Andalusia atau Spanyol disebut kekhalifahan Cordoba yang berlangsung hingga 1031 Masehi. Beberapa khalifahnya antara lain Abdurrahman III tahun 929 sampai 961 Masehi, Al-Hakam II tahun 961 hingga 976 Masehi, Hisham II 976 hingga 1008 Masehi, Muhammad II tahun 1008 hingga 1009 Masehi, Sulaiman tahun 1009 hingga 1010 Masehi, Hisham II tahun 1010 hingga 1012 Masehi, Sulaiman tahun 1012 hingga 1017 Masehi, Abdurrahman IV tahun 1021 hingga 1022 Masehi, Abdurrahman V tahun 1022 hingga 1023 Masehi,
Muhammad III tahun 1023 hingga 1024 Masehi dan Hisham III tahun 1027 hingga 1031 Masehi. Perkembangan dakwah pada masa Daulah Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha perluasan wilayah dakwah. Said Qutb berkata bahwa kalau saja bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Apa yang dihasilkan oleh Daulah Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad sangat banyak memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh baik terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia. Sebagaimana pembukaan wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan penegakan bahasa Arab, pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis, dan bidang hukum Islam. Secara garis besar, perkembangan dakwah pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, memperluas wilayah dakwah. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari 2 ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yaitu Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia, maka Daulah Bani Umayyah menimbang perlu mengambil langkah-langkah yang bijak dalam rangka upaya penyelamatan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar pertimbangan inilah, maka wilayah perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan di 3 wilayah yang luas. Yang pertama, wilayah Asia Kecil. Daulah Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena hal itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting. Sebab jika wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang kepada Kerajaan Romawi Timur untuk memperkuat dirinya. Dan ini menjadikan kesempatan mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Hal itulah yang membuat Daulah Bani Umayyah terus berusaha memukul jantung Kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Dalam melakukan hal ini, mereka harus terlebih dahulu berusaha keras menancapkan kakinya di daerah-daerah sekitar Bizantium itu sendiri dan pulau-pulau yang berada di Laut Tengah seperti Pulau Rhodus Kreta, Sisilia, Arwat, dan Siprus. Di sisi lain, meskipun kota Konstantinopel gagal direbut, namun daerah-daerah luas yang menjadi jalur menuju ke sana dapat dikuasai, sehingga memudahkan perluasan wilayah dakwah pada masa-masa selanjutnya, minimal membukakan jalan untuk melakukan perluasan wilayah Islam ke daerah-daerah baru. Yang kedua, wilayah Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjutan penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah yang selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah Afrika Utara ini menjadi sangat kuat setelah bangsa Barbari yang terkenal setia dan gagah berani itu memeluk agama Islam. Putra-putra bangsa Barbari inilah yang memiliki jasa besar karena telah berhasil melintas Selat Spit yang sangat strategis dalam membukakan jalan dakwah untuk melanjutkan misinya ke sebagian wilayah Italia dan melintasi pegunungan Pyrenees menuju Perancis. Pada wilayah Afrika Utara inilah dakwah Islamiyah dapat bertahan sekitar 9 abad dengan meninggalkan kebudayaan Islam yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar di mata dunia hingga saat ini, seperti bangunan-bangunan bersejarah Masjid Qautobia di Maroko yang mencerminkan gaya arsitektur Islam. Yang ketiga, wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini, yaitu ke daerah-daerah seberang sungai atau negeri-negeri yang terletak antar Sungai Jihun atau Amu Darya dan Sungai Sihun atau Sir Darya dan daerah-daerah Sin atau Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke Asia Timur. Setelah terbukanya daerah Sin, maka terbuka pula lah kemungkinan
yang besar bagi berdirinya kerajaan Islam Akra yang termasyhur dengan Taj Mahalnya itu. Selain itu, hal ini juga membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara dengan ibu kota Banda Aceh. Sehingga untuk pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia melalui Aceh. Karena itulah tidak heran kalau Aceh dijuluki dengan nama Serambi Mekah. Perluasan dakwah pada masa Daulah Bani Umayyah ini disebut dengan periode dakwah tahap profesional yang pertama, dan kegiatannya masih menitik beratkan pada perluasan daerah. Perkembangan dakwah yang kedua yaitu pengembangan dan pembinaan ilmu. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari apa yang telah diusahakan dan dirintis oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang atau kokoh ke arah pengembangan dan perluasan. Dalam bidang ilmu dan bahasa Arab menjadi media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dituntun untuk dikembangkan seperti pada ilmu qiraat, tarikh, tafsir, nahwu, hadis, fikih, dan geografi. Tidak hanya itu, penerjemahan juga masih dilakukan dalam berbagai bidang ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa dan diubah ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang telah diterjemahkan, salah satunya membahas tentang ilmu fisika, falak, astronomi, kimia, kedokteran, dan lain-lain. Usaha penerjemahan ini diawali oleh Khalid bin Yazid. Negara menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi saat itu, sehingga bahasa Persia dan Romawi ditinggalkan. Itulah yang menyebabkan Syam, Mesir, dan negeri-negeri di Afrika Utara menjadi bagian dari negara Arab. Sebagai pergerakan yang baik dalam usaha pengembangan ilmu, Daulah Bani Umayyah membangun sebuah kota kecil yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kota kecil tersebut dinamakan Marbat, pusat kegiatan ilmu dari kota Damaskus. Di kota Marbat itulah berkumpul para pujangga, ulama, filosof, penyair, dan lain-lainnya. Kemudian mengenai pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan ini, pada bagian kedua di periode Bani Umayyah inilah mulai terjadinya kegiatan kesenian dan arsitektur. Dari sini terjadilah dakwah di pusat pendidikan yang bersistem lokal atau kelas. Penyebaran para ulama sebagai dai ke dalam berbagai pelosok negeri yang ditugaskan untuk melakukan penyeleksian hadis-hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyimpang. Pada zaman Umayyah, para guru agama dan ulama turut andil bersama tentara Islam. Dengan menggunakan sistem pendidikan, para guru agama juga turut menambahkan panah dakwah ke dalam jantung hati umat. Inilah alasan mengapa Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, serta dianut oleh pemeluk-pemeluknya dengan hati yang lapang, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kemudian pada zaman Bani Umayyah itu juga, dilanjutkannya pendidikan yang dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin seperti di kota Damsyik, Irak, Persia, dan Mesir. Demikian pula pendidikan di Mekah yang bertempat di Masjidil Haram. Perkembangan dakwah yang ketiga yaitu pemikiran di bidang ekonomi. Penerbitan dan pengaturan uang pada masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mata uang memiliki fungsi sebagai nilai ekonomi serta pernyataan kedaulatan dinasti Islam. Selain itu, Khalifah Abdul Malik menjelaskan bahwa dengan adanya pajak ini bisa memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal ini yang mendorong orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, hal ini menyebabkan masalah bagi perekonomian negara. Karena di satu sisi, perpindahan agama menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kembali menerapkan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, mengumumkan dan menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang bukan haknya kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Sebelumnya pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan,
memberlakukan Baitul Mal sebagai tempat harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa Bani Umayyah. Khalifah Umar berperan membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melindungi dan meningkatkan kemakmuran status hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak dari kaum Nasrani dari 2000 keping menjadi 200 keping, menghapus pajak terhadap kaum muslimin, membuat takaran dan timbangan, membasmi cukai serta kerja paksa dan lain-lainnya. Wilayah-wilayah baru dapat diamankan serta dapat dimanfaatkan sebagai pemandu jalan untuk mengembangkan sayap dakwah ke kawasan mancanegara lainnya. Memang perluasan wilayah pada masa ini dapat dikatakan profesional dan strategis, sehingga aktivitas dakwah lebih memprioritaskan pelebaran daerah. Demikian juga dengan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat dikatakan sebagai revolusi ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Disinilah terjadi penggabungan pemikiran Barat ke dalam pemikiran Islam, terutama melalui penerjemahan filsafat Yunani. Meskipun harus diakui bahwa usaha Bani Umayyah dalam membina dan mengembangkan ilmu sebagai realisasi dakwah itu yang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Namun, langkah yang ditempuh oleh dinasti Bani Umayyah merupakan inovasi dan pembaruan sebagai suatu prestasi ilmiah. Ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita hari ini adalah buah dari apa yang dihasilkan pada masa Bani Umayyah dulu.